Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rosa Amelia dengan NIM 8413123175 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari manajemen keuangan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke materi ke-1 yaitu tentang modal kerja. Modal kerja adalah dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembelian barang dagangan, pembayaran gaji dan upah, membayar hutang, dan lain-lain. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada tujuan modal kerja. Yang pertama, mengelola aktiva lancar dan hutang lancar. Yang kedua, memperoleh modal kerja neto yang layak. Yang ketiga, menjamin likuiditas perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua, modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha. Sedangkan modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Jenis modal kerja yang kedua ada jenis modal kerja variabel. Yang pertama, modal kerja variabel musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena pengaruh fluktuasi musim. Kedua, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjunktur. Yang ketiga, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui atau diduga sebelumnya. Selanjutnya ada rumus modal kerja. Modal kerja sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki aset lancar sebesar 100 juta dan kewajiban lancar sebesar 40 juta. Cara menghitungnya yaitu modal kerja sama dengan 100 juta dikurang 40 juta sama dengan 60 juta. Selanjutnya masuk ke materi kedua yaitu manajemen kas. Manajemen kas adalah proses pengelolaan dan pengawasan terhadap aliran kas perusahaan. Ini melibatkan perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi dana perusahaan untuk memastikan kecukupan dan efisiensi dana. Tujuan dari manajemen kas yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya, mengoptimalkan penggunaan kas, dan mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan kas. Motif penahanan kas yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, ketiga motif masa depan, dan keempat motif saldo kas minimal. Selanjutnya ada model manajemen kas. Model manajemen kas terbagi menjadi dua. Yang pertama, model Miller-Orr atau random aliran kas. Perusahaan perlu menetapkan batas atas atau H dan batas bawah atau Z saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Rumus untuk model Miller-Orr yaitu sebagai berikut. Mencari biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi, atau TC sama dengan C dibagi 2 dikali I ditambah C dibagi T dikali B.
Cara menghitung saldo kas optimal yaitu sebagai berikut yang ada pada layar. Model manajemen kas yang kedua ada model Baumol atau saldo kas optimal. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Rumusnya ada di bawah pengertian model Baumol. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga yaitu kinerja keuangan ROA. ROA atau Return on Asset adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Fungsi ROA yang pertama mengukur efisiensi aset, kedua membandingkan perusahaan, ketiga evaluasi kinerja manajemen. Selanjutnya ada keunggulan ROA. Yang pertama sederhana dan mudah dihitung, kedua indikator kesehatan keuangan, dan ketiga komparabilitas. Selanjutnya ada rumus ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Contohnya, terdapat dua perusahaan yang sejenis yakni perusahaan X dan perusahaan Y. Total aset dari perusahaan X mencapai 500 juta dengan laba bersih sekitar 50 juta rupiah. Sementara itu, jumlah aset dari perusahaan Y hanya mencapai 300 juta dengan laba bersih sekitar 40 juta. Lalu, perusahaan manakah yang lebih menguntungkan? Perhitungan ROA dari perusahaan X yaitu 50 juta dibagi 500 juta dikali 100%, hasilnya 10%. Perusahaan Y 40 juta dibagi 300 juta dikali 100%, hasilnya 13,33%. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.